diputar ulang nanti ya. Baik, selamat pagi saya lagi, dan kita akan lanjutkan kuliah kita pada pagi hari ini dengan topik integral Fourier ya. Topik ini kelanjutan dari dua topik sebelumnya, yaitu deret Fourier dan juga deret Fourier kompleks ya. Dan ini kita kembangkan sekarang untuk menghandle real sinyal ya. Karena misalnya di asumsi pada deret Fourier itu, ya, asumsinya kan sinyalnya adalah periodik dan berlangsung dalam domain tahingga ya. Dan itu kan tidak mungkin kalau di dalam sinyal yang real. Secara realitanya kan sinyal terbatas atau finite ya, dan juga tidak periodik ya, tidak terlihat lah, minimal tidak terlihat periodisitasnya kan. Nah, ini harus konsep deret Fourier itu harus dikembangkan untuk mampu menghandle sinyal yang real ya, sehingga ini perlu dikembangkan ke integral Fourier. Ini sudah terlihat ya slide-nya ya, ini sudah saya tampilkan. Kemudian nanti ada yang bagian kedua, transformasi dari deret Fourier ini ya. Ini adalah saya mencoba menurunkan secara, atau mari kita belajar bagaimana penurunannya ya dari deret Fourier berubah menjadi integral Fourier. Ini mungkin menarik teorinya ya. Kemudian di bagian terakhir bagaimana mengimplementasikan integral Fourier tersebut kepada suatu contoh. Contoh yang masih sederhana juga ya. Tapi nanti mungkin minggu depan pertemuan berikutnya saya akan berikan contoh yang lain lagi. Nah, kita akan berangkat dari deret Fourier kompleks. Bagaimana kita pelajari sebelumnya bahwa kalau kita punya fungsi fx, kemudian si fungsi fx ini dapat kita nyatakan dalam bentuk deret Fourier ya, sebagai berikut persamaannya. Ya. Fungsi fx ini pertama kita harus hitung dulu koefisien Cn ini. Yang koefisien Cn caranya adalah fungsi fx-nya apa ya, di sini disimpan di sini, kemudian dikalikan dengan suatu fungsi eksponensial ya, minus i n px dibagi l. Ini di sini ada l, di sini adalah 1/2l, dan 2l itu adalah perioda ya, perioda dari fungsi fx-nya. Pada domain biasanya nanti kan pada soal yaitu hanya disebutkan satu perioda saja ya. Misalnya fungsinya adalah dia periodik dari -1 sampai dengan 1 misalnya, bentuknya misalnya seperti ini ya. Nah, ini pada dasarnya dia periodik ya. Jadi mungkin pada soal, nanti soal kuis pun sama ya. Dalam soal kuis itu formulanya hanya disebutkan untuk satu periode saja ya. Jadi ini minus 1 sampai dengan 1 misalnya ya, satu periode, dan nanti berarti Anda harus imajinasikan bahwa sebenarnya ini berulang banyak di sini ya. Hanya saja tidak dinyatakan dalam formula lengkap ya. Jadi hanya yang merah saja biasanya yang disebutkan dalam suatu persamaan soal ya, dan tapi itu pada dasarnya dia berlaku ini tahingga. Jadi Anda tinggal kayak mengcopy paste ya, ini copy paste ke sini sampai tahingga gitu. Itu periodanya di sini 2L. Jadi ini menunjukkan periode dari si fungsi fx ini. Ya, nah setelah diperoleh berapa Cn, maka dimasukkan ke sini ya. Kemarin sudah kita lihat ya, kita belajar sama-sama bagaimana mengimplementasikan deret Fourier kompleks ini kepada suatu contoh ya, contoh fungsi. Nah, sekarang kita akan kembangkan ya kepada konsep yang lebih luas dari deret Fourier, yaitu integral Fourier ya. Motivasinya adalah sudah saya sampaikan sebenarnya ya, deret Fourier itu hanya valid untuk fungsi periodik ya, dan tak berhingga ya, tahingga atau tak berhingga ya. Kemudian bagaimana, pertanyaannya adalah bagaimana dengan data yang real ya, yang tentu yang akan kita hadapi sehari-hari ya, itu tidak berhingga berhingga ya,
bukan tak berhingga, tapi berhingga. Dan juga tidak periodik, tidak terlihat periodiknya itu ya. Nah, nanti kita ada caranya ya, ada caranya bahwa si konsep direct Fourier itu bisa kita kembangkan ke integral Fourier. Nanti kita lihat lebih detail. Nah, kita berangkat dari alfa ya. Alfa di sini didefinisikan sebagai NP dibagi L ya. Jadi di sini alfa itu adalah kita buat parameter baru itu alfa ya. Alfa itu merupakan NP dibagi L ya. Karena kan masih ingat ya NPL itu sering kita temukan kan di dalam persamaan-persamaan ya di sini ya. Kan ini juga dalam Fourier kompleks yang sebelumnya di slide sebelumnya saya tunjukkan kan ada ini ada NP gitu ya. Nah ini. Nah ini supaya mungkin lebih mudah analisis. Sekarang kita buat parameter alfa ya. Alfa itu adalah NP dibagi L. Ya, alfa adalah NP dibagi L. Dan N ini adalah bilangan bulat ya, dan karena alfa itu bergantung dengan N ya, pada N, maka bisa juga misalnya tulis alfa N misalnya ini NPL, kalau alfa N plus 1 berarti ini N plus 1 dikali P dibagi L. Saya bisa hitung selisihnya delta alfa ya. Delta alfa sama dengan alfa N plus 1 dikurangi alfa N ya. Delta alfa berarti kan ini ya. Jadi ini selisihnya ya, kita hitung selisihnya berapa. Jadi misalnya ini dikurangi ini kan nanti dapatnya adalah pi per L ya. Jadi delta alfa itu adalah pi dibagi L. Nah, sini saya tulis kembali si Direct Fourier kompleks ya. Kemudian dengan alfa dengan parameter alfa itu kita tulis persamaan yang baru ya di bawahnya ini. Jadi NP per L sekarang menjadi alfa. Jadi semua yang ada NP per L-nya ini saya ganti dengan alfa ya. Ini I alfa X, ini menjadi minus I alfa X juga. Yang lainnya sama ya. Yang lainnya tidak berubah. Jadi ini yang bawah ini sekarang kita punya atau memiliki persamaan baru ya. Persamaan baru dengan NP per L-nya kita ganti dengan alfa. Semua NP per L diganti dengan alfa. Nah, berikutnya saya tulis kembali persamaan ini sebelumnya. Nah, tadi kan ada delta L ya. Delta L itu selisih antara N yang berdekatan ya. Delta alfanya adalah P per L ya. Nah, atau dengan saya tulis dalam bentuk lain 1 per L berarti kan sama dengan delta alfa dibagi pi. Mudah ya, dari persamaan atas itu bisa dengan mudah kita dapat persamaan ini ya. Jadi gampang kan? 1 per L berarti ini pi-nya pindah ke sini kan. Ini delta alfa per pi. Nah, kemudian ini dari persamaan tadi sebelumnya ya. Ini dari persamaan sebelumnya di slide sebelumnya yang sudah kita peroleh dengan alfanya ya, ini ya. Nah, sekarang 1 per L-nya ini kita ganti dengan ini. Oke. Jadi 1 per L-nya sekarang kita ganti menjadi oleh delta alfa dibagi pi ya. Mudah ya. Jadi dari ini sekarang berubah menjadi begini. Ya, ini persamaan barunya. Kemudian masih berlanjut. Nah, ini masih berlanjut ya. Ini saya tulis kembali persamaan tadi dari slide sebelumnya, ini sama dengan slide sebelumnya. Ya. Nah, perhatikan bentuk dalam integral ya. Dalam bentuk integral ini di sini kita menggunakan X ya. Jadi kita punya fungsi f, variabel bebasnya adalah X ya. Kemudian dikalikan dengan eksponensial. Di sini juga variabelnya adalah alfa dan X ya. Ada X-nya di sini. Dan juga di sini ada integralnya dalam integral dx. Ya. Jadi di sini kita punya integral dx. Ini fungsi x ya. Jadi CF ini fungsi x ini. Dan pada dasarnya ini
Kalau kita ganti ya semua X di dalam ini, integral ini saya ganti dengan beta, itu tidak masalah ya. Oke. Ini tidak akan mengubah hasilnya kan? Hasilnya akan sama gitu. Ya. Jadi kalau saya ubah ini, jadi saya ubah nih, jadi variabel variabel dalam integrasinya ini saya ubah dari X pada beta. Ya. Jadi X ini berubah menjadi beta, juga menjadi beta, ini menjadi beta. Jadi ini akan sama hasilnya dengan yang atasnya. Gitu. Jadi ini di sini hanya kita gunakan variabel lain selain X ya. Jadi dari X menjadi beta. Ini akan sama itu ya. Oke. Nah kemudian sehingga kita dapat persamaan ini ya, baru ini ya. Dan kemudian sekarang delta alfanya ini saya simpan di belakang. Oke. Jadi 1/2pi integralnya sama ya. Ini X-nya jadi beta, ini beta, ini beta ya. Kemudian delta alfanya ya, ini saya pindah ke sini. Sama kan ya. Ini saya pindahkan ke belakang. Nah, kemudian ini sekarang ada konsep yang penting ya, di slide berikutnya ini. Nah, reduksinya ini dapat kita asumsikan bahwa sebenarnya fungsi itu periodik, namun periodenya tak hingga. Gambarannya gini, misalnya kita punya sinyal ya, kita merekam misalnya gelombang seismik ya, yang kita rekam, yang kita dapatkan adalah misalnya seperti ini. Nah ini kan dalam rentang ini kan dia tidak periodik ya. Di sini kan kita tidak melihat periodanya kan dalam rentang ini. Nah tapi kita asumsikan bahwa sebenarnya sinyal ini itu periodik, tapi dalam periode tak hingga. Jadi ini bisa kita bayangkan misalnya ini nilainya 0 terus ya, ini misalnya 0 terus sampai tak hingga gitu. Ya, 0 sampai tak hingga. Ini pun 0 sampai tak hingga. Minus tak hingga. Nah, itu adalah periodanya ya. Berarti nanti jadi itu satu periode ya, seperti itu tak hingga. Jadi L-nya adalah sampai tak hingga. Nah, tentu di sini pun nanti dia berulang lagi di sini. Jadi ini ya mungkin agak abstrak ya. Jadi di sini sampai tak hingga, di sini pun berulang lagi. Jadi fungsi yang sama ini di sini ada lagi, tapi tak hingga lagi kan gitu. Jadi di sini yang konsepnya itu adalah si periodanya ya 2L atau L itu si periodanya itu dibuat tak hingga lah, atau L-nya dibuat tak hingga. Periodenya dibuat tak hingga. Nah, tadi jadi L-nya dibuat tak hingga ya. Masih ingat bagaimana formula delta alpha tadi? Pi per L ya. Dari sebelumnya kan delta alpha adalah pi per L. Nah, kalau L-nya ini tak hingga, bagaimana dengan delta alpha? Dia akan apa? Kecil, Pak. Kecil ya. Betul, ini akan kecil nilainya. Nah, kalau nilainya kecil, nanti delta alpha ya, itu bisa menjadi D alpha ini. Kemudian sigma-nya ini menjadi integral. Nah, jadi ini adalah dari persamaan sebelumnya ya, sama ya di slide sebelumnya. Nah, dengan asumsi tadi L sama dengan minus tak hingga, jadi periodenya tak hingga, ya, periodenya tak hingga, maka delta alpha ini menjadi D alpha, dan summation-nya ini menjadi integral, jadi menjadi semacam fungsi kontinu lah gitu ya. Dari discrete sekarang menjadi kontinu karena delta alpha-nya kecil-kecil ya. Jadi delta alpha ini sekarang dibuat kecil, sangat kecil sehingga mungkin mendekati kontinu ya. Jadi ini summation ini menjadi integral, ini delta alpha menjadi D alpha. Nah tadi itu ya, kenapa ininya tak hingga? Karena tadi ya sinyal kita yang kita rekam adalah seperti ini. Nah, di sini kan tidak ada periodanya kan, beda dengan fungsi yang
sudah akrab dengan kita ya, yang kayak begini kan, dia berulang lagi begitu, dia berulang begitu ya. Ada periodenya ini kan, ada periodenya ini. Nah, di sini kan nggak ada ya, nggak kelihatan ada periodenya, kompleks gitu ya. Nah, untuk fungsi semacam ini sinyal nanti kita akan banyak berurusan ya dengan sinyal seperti ini. Nah, itu diasumsikan bahwa sebenarnya dia tuh periodik, tapi L-nya tak hingga. Ya. Jadi ini sampai mungkin kita tambahkan 0 terus 0 itu. Ini juga 0 sampai tak hingga ya. Sampai L-nya mereka tak hingga. Itu ceritanya ya. Nah, itu nanti baru bisa ya dari Fourier dikembangkan dengan konsep itu ya. Sehingga kita akan peroleh ini. Oke, kita baru sampai baris ini ya. Jadi sekarang kita punya persamaan baru nih. Dari summation ini, sekarang jadi deret ya. Awalnya deret tadi yang summation discrete, sekarang menjadi integral ya. Jadi continue ini integral. Kemudian ini menjadi ada integral sini. Ya. Nah, saya misalkan ya persamaan yang di dalam kurung siku ini itu menjadi F alpha. Jadi ini. Jadi yang dalam kurung siku ini itu adalah F alpha, sehingga persamaan satu ini saya nyatakan jadi ini. Jadi Fx sama dengan integral minus tak hingga sampai tak hingga F alpha ya, F alpha ini dalam kurung siku ini dikali eksponensial ini. Gitu ya. Nah, inilah yang namanya integral Fourier yang ini namanya yang sebut integral Fourier yang ini ya. Jadi fx, si fungsi fx ini, kalau sebelumnya kita nyatakan dalam bentuk deret, ya, deret Fourier, sekarang dalam integral. Ini kan ada integral. Dalam integral Fourier. Tapi kita di sini harus menghitung dulu apa itu f alpha. Ya. Jadi fx dinyatakan dalam integral Fourier ini, ya. Tapi kita harus menghitung dulu apa itu f alpha. F alpha itu ini. Apa tuh yang di bawahnya. Jadi tahapannya ada dua. Pertama kita hitung dulu F besar. Nah F besar, perhatikan ya. Di sini kan ini alpha ya. Fungsinya di F besar ini fungsinya alpha. Dan F kecil ini fungsinya beta. Di sini biasanya alpha dan beta di sini berkumpul. Ya. Alpha beta, dan di sini ada betanya karena diintegralkan dalam beta ini. Jadi awalnya kita punya fungsi, misalnya punya fungsi f beta ini, ya, kemudian fungsi f dalam fungsi f ya sebagai dalam variabel beta ini, ya kita operasikan integral ini, ya dalam integral ini. Kemudian di sini eksponennya adalah minus i alpha beta, maka beta ini berubah menjadi alpha di sini. Di awalnya beta berubah menjadi alpha ya. Jadi kita melakukan transformasi dari fungsi yang satu, fungsi awalnya adalah dinyatakan dalam beta, ini fungsi beta ini, sekarang berubah menjadi fungsi yang baru yaitu dalam alpha. Ini polanya sama nanti ya. Di sini ada f, fungsinya fungsi alpha. Di sini adalah eksponennya eksponen ix. Berarti ini berubahnya menjadi x kan? Gitu ya. Jadi perhatikan di sini ya, ada eksponen perhatikan di bentuk eksponensialnya. Di sini kita punya alfa beta berkumpul, di sininya beta, maka yang keluar adalah alfa. Kalau di sini kita dalam eksponensialnya berkumpul alfa dan x, di sini ada fungsi alfa, maka yang keluar adalah x-nya gitu. Ada pertanyaan nggak? Nah, mungkin di sini kan ada kenapa di sini plus, di sini kenapa minus gitu ya. Nah, itu bisa dipertukarkan. Sebenarnya pada dasarnya itu bisa dipertukarkan. Jadi ini boleh saja kalau ini plus, maka ini harus minus gitu. Kalau yang ini plus atau kalau yang ini minus, yang ini harus plus gitu ya. Itu boleh ditukar sebenarnya.
Karena pada dasarnya adalah ini ya, ini persamaannya ya. Ini persamaannya, persamaan satunya tuh di sini. Nah, tapi kan nanti apa? Oke, mungkin saya harus ke sini dulu ya. Nah, si F ini sebenarnya ya sama dengan seperti di slide sebelumnya, bisa juga saya nyatakan begini. Jadi kalau ini saya buat dalam bentuk misalnya, ini F alpha ya, 1/2pi misalnya, ini X integral, ini F, ini saya nyatakan dalam X. Fx, kalau ini Fx berarti di sini apa? Minus, apa nih? I, terus alpha, dan apa lagi? X. X, nah betul, ini X ini. Di sini apa di sini? D apa? Dx gitu ya. Nah, ini sama ini oke betul ya. Ini sama. Jadi sebenarnya yang di persamaan yang ini juga, ini kalau saya ganti dengan X juga oke ya. Ini X, misalnya ini X gitu ya. Nah, dalam posisi itu ya, ini bisa bertukar, dia kan bisa bertukar posisi ya. Jadi apakah karena kan ini sudah sama ya, ini alpha X, ini I alpha X. Ini misalnya dia yang pindah keluar ke sini, dia ke sini itu boleh. Ya, gitu. Karena secara kumulatif kan sama hasilnya. Mau kita tukar tempatnya, ini keluar, ini ke dalam, boleh gitu ya. Atau itu juga bisa juga begini. Misalnya ini adalah 1/akar 2pi, ini 1/akar 2pi. Juga boleh. Jadi kalau di sini 1/akar 2pi, kalau misalnya di sini adalah 1/akar 2pi, maka di sini juga ada 1/akar 2pi. Karena kalau kita kalikan ya, jadi misalnya si F alpha ini kita insert, kita masukkan ke sini ya. Nanti hasilnya kan ini kan berarti dikalikan kan? Ini dikalikan ya. Jadi kalau F alpha ini saya masukkan ke sini, artinya kan ini dikalikan nih. Hasilnya jadi ini kan. Jadi boleh dibagi ya. Jadi ini nanti mungkin tergantung dari, makanya kalau lihat misalnya dicek di referensi buku-buku ya, barangkali nanti berbeda ya, cara penulisannya. Tapi nanti secara kumulatif ini akan tetap konsisten kayak gini lah. Jadi nanti hanya kepada bagaimana menempatkan skala 1/2pi-nya ya. Apakah seperti ini ya, atau bisa juga begini. Ini misalnya 1 ya, tapi di sini adalah 1/2pi di sini, boleh ya. Jadi fx-nya adalah ini 1/2pi integral ini ya. Nah, nanti si f alfanya adalah ini 1 di sininya. Karena kalau saya kalikan, tetap kan kalau ini saya masukkan ke sini, nanti totalnya adalah 1/2pi ini sama. Itu ya. Nah, tapi dalam kuliah ini mungkin kita buat konsisten saja ya, bahwa seperti ini konvensinya. Jadi pertama ya, kita hitung dulu F alpha. Kita hitung dulu F alpha dengan fungsi seperti ini. Ya, minus sehingga ini Fx, ini eksponen minus I alpha X dx ya. Nah, dengan fungsi ini Fx berubah menjadi F besar alpha ya. Oke, dengan persamaan ini. Nah, setelah dapat F alpha-nya, kemudian dimasukkan ke sini. Ya, jadi ada 2 tahap. Satu, hitung dulu, ya, ini langkah pertama, hitung dulu F besar alpha, ya, dengan persamaan ini. Kemudian yang keduanya adalah masukkan ke integral ini. Jadi ada 2 tahap. Barulah ini dapat integral Fourier-nya ya. Jadi ada 2 tahap menghitung integral Fourier. Hitung dulu F besar, misal nanti diubah ya, ditransformasi dari X kepada alpha ya. Transformasi dulu dari X ke alpha, kemudian dimasukkan ke persamaan ini. Ini Fx lagi gitu ya. Nah, jadi kayak siklus yang berputar-putar ya.
Oke, jadi itu dua tahap. Nah, kesimpulannya adalah ini ya, kalau kita punya fungsi fx, bagaimana integral Fourier-nya? Cara menghitungnya adalah dari bawah dulu ya. Jadi hitung dulu f besar alfa ya. Ini kita pakai yang ini saja ya. Kita hitung dulu f besar alfanya ya, transformasi dari fx ke f besar alfa. Setelah kita peroleh f alfanya, kemudian kita masukkan ke persamaan ini. Nanti dapat, ini adalah bentuk dari integral Fourier-nya. Nah, ini ada beberapa catatan, 3 hal ini ya. Ya, di sini bahwa nanti ini eksponensial I alpha X ya. Jadi kalau di sini kita punya misalnya I alpha X di sini, ya, maka ini dia mentransformasi dari X ini menjadi alpha. X dan alfanya dia berkumpul di sini gitu ya, dalam eksponensialnya itu. Kalau di sini sama juga ya, ya alpha X. Nah, kalau di ini misalnya ini alpha dan beta, ya, maka dia dari beta berubah menjadi alpha di sini. Gitu ya. Kemudian tadi bagaimana tanda minusnya itu bisa bertukar ya. Apakah kalau di sini pakai positif, berarti yang ini pakai minus ya. Bisa juga dibalik. Dibalik juga boleh. Mungkin orang elektro kayaknya mungkin sering pakai yang kebalikannya ya. Nah, kalau ini minus, maka ini dia positif begitu misalnya. Itu boleh. Yang mana saja ya. Yang apa ya, not yang kedua dan yang ketiga adalah tadi 1/2pi ya. Apakah bisa seperti ini ya. Atau mau kita bagi dua. Jadi kalau ini akar, ini juga berarti di sini juga ada akar juga gitu ya. Karena kalau dikalikan kan sama ya, 1/2pi jadinya. Oke, kemudian nah ini sekarang bagaimana kalau fx-nya fungsi ganjil ya? Bagaimana integral Fourier-nya? Jadi kita punya fungsi ganjil fx. Jadi fx ini adalah fungsi ganjil. Masih ingat definisi ganjil apa? Fx sama dengan apa di sini? Di sini plus atau minus? Minus. Minus ya, betul. Jadi secara grafik mudah ya. Jadi kalau di sini positif dia misalnya dia di sini, maka negatifnya dia di sini. Ya, gitu ya. Jadi kalau daerah X positif, nilainya negatif, maka di daerah X negatif, nilainya dia positif. Kebalikan. Jadi tidak simetris ya, ganjil. Nah, fx ini adalah fungsi ganjil. Bagaimana pertanyaannya adalah bagaimana bentuk si integral Fourier-nya ya. Nah, ini adalah uraiannya ya. Nah, saya lakukan tadi ini transformasi 1/2pi ya. Ini minus I alpha X ya, ini saya hitung. Ya, yang langkah pertamanya ya. Ubah dari f X ke f kapital alpha ya. Kemudian si eksponensialnya saya pakai Euler ya. Ini si Euler masuk, ini kan, ini Eulernya ya dari sini. Ini cos alpha x minus I sin alpha x. Kemudian saya uraikan ya. Ini kan jadi dua integral ya. Jadi ini untuk cos alpha x, ini minus, ini ada I-nya di sini. 2pi ini untuk sin alpha x. Nah, fx ini kan fungsi ganjil ya. Kalau cos fungsi apa? Ganjil atau genap? Genap, Pak. Fungsi genap. Fungsi ganjil dikali fungsi genap apa hasilnya? Ganjil, Pak. Ganjil. Jadi ini menjadi ganjil segini. Nah, integral ganjil adalah berapa? Integral dari fungsi ganjil dan dia periodik tadi ya. Apa? Jadi tadi ya misalnya begini kan. Ini 0, ini positif, ini negatif. Diintegralkan
Kalau fungsi ganjil, ini positif, ini areanya negatif. Jadi 0 kan ya. Jadi integral dari fungsi ini itu adalah 0. Karena saling menghilangkan. Kemudian dikurangi ya, dikurangi yang ini masih ada ya, ini masih ada di sini. Dikurangi minus 1 per I per 2Pi itu ya. Nah, kemudian efek ini fungsi ganjil. Sin adalah fungsi apa? Ganjil. Ganjil, Ganjil. Berarti ganjil dikali ganjil menjadi genap ya. Jadi ini fungsi genap. Gitu. Jadi fx sin alpha x itu adalah fungsi genap. Ya, fungsi genap, maka diintegralkan fungsi genap. Nah, kalau genap kan begini ya, gambarannya kan kayak cos kan, kayak cos kan genap ya. Iya betul ya. Cos kan genap ini. Nah, misalnya cos itu genap, ini misalnya adalah katakanlah ini, misalnya ini minus L di sini, ini L itu ya. Kita integralkan kan cukup saja kita ambil jadi minus L sampai L, saya ambil aja separohnya, setengahnya. Setengahnya ya, 0 sampai L, nanti tinggal dikali 2 itu. Jadi ini menjadi ini dari saya ambil setengahnya ya, dari 0, bukan dari minus sehingga, tapi dari 0 sampai sehingga, ini kan setengahnya ya, ambil setengah area, tapi dikali 2 nantinya. Ya, jadi 2 kali 2 kan jadi 1 ya, jadi paham ya. Jadi ini adalah ini. Ya. Nah, gitu. Ya, ini masih langkah pertama ya. Masih langkah pertama ya. Jadi kita menghitung fx dari fungsi ganjil. Nah, sekarang coba lihat nih. Ini kan bentuk dari f alfanya ya. Sekarang kita analisis coba nih. Si f alfa ini pertanyaannya adalah dia fungsi ganjil atau fungsi genap? Ada yang tahu nggak? Nah, ini harus ada yang bisa jawab nih. Si f alfa ini dia fungsi ganjil atau fungsi genap? genap Pak. Genap. Kenapa genap? Tadi si yang fx sin x sin alpha x-nya tuh udah jadi fungsi genap Pak. Nah, coba nih kita uraikan coba ada yang lain setuju bahwa ini fungsi genap? Jadi katanya tadi siapa tadi? Sakti ya, coba. Gilang Pak. Oh, Gilang. Kata Gilang ini fungsi genap katanya. Ada yang lain? Ada yang berbeda pendapat? Caranya dicoba ya, dites gitu. Ingat efek ini fungsi ganjil ya. Efek ini fungsi ganjil ya. Kalau sin, nah ini di sini kita punya sin alpha x ya. Ini di sini jadi yang kita lihat itu adalah f-nya ya, f alpanya ya, f alpanya. Oke, mungkin ini nggak pas ya. Yang kita lihat itu adalah f alpha. Di sini kita berarti tidak melihat fx ya. Karena di sini f alfanya itu di sini apakah ganjil atau genap gitu ya. Genap atau ganjil. Ya bukan fx-nya ya, tapi f alfa ini. Nah, coba misalkan kalau saya punya alfanya saya ganti ini menjadi minus. Kalau di sini alfanya saya ganti menjadi minus alfa, sin minus alfa x apa jadinya? Minusin, Pak. Minusin ya, minusin alfa x. Nah, artinya kalau ini adalah minus alfanya,
Maka di sini kita punya minus kan. Ini minus ke sini keluar. Ya. Artinya adalah kalau F-nya ini minus alfa, maka sama dengan minus F alfa. Nah, ya enggak? Jadi berlaku ini. Kalau alfanya minus, kalau alfanya saya ganti dengan minus alfa, maka ini menjadi minus F alfa. Nah, dari sini, ini ganjil atau genap? Ganjil. Betul, ini ganjil ya. Berarti ini adalah ganjil. Gitu ya. Jadi F alfa ini fungsi ganjil. Nah, yang ini ya. Dari sana ya. Jadi kalau fx-nya ini fungsi ganjil, kalau fx-nya ini adalah fungsinya ganjil, maka f alfa besar ini juga, f besar alfa ini adalah juga fungsi ganjil juga ya. Jadi fungsi fx fungsi ganjil, maka f besar alfanya juga fungsi ganjil. Nah, sekarang kita lanjutkan berikutnya ke integral Fourier-nya. Jadi ini adalah f ini dia fungsi ganjil juga ya, sama ganjil. Oke, nah sekarang masuk ke integral Fourier-nya ya. Masuk ini sama persamaannya ya dengan yang tadi ya, f alfa ini positif ya alfa x dx. Kemudian ini Euler-nya masuk di sini ya. Ini dx, kemudian saya uraikan ini yang cos, ini yang i sin ya. Kemudian nah tadi kan f alfa kan fungsinya ganjil ya. Ini adalah fungsi ganjil ya. Oke, ini f alfa ini fungsi ganjil nih. Kemudian si cos-nya kan genap ya. Cos ini genap kan. Ini ya fungsi genap itu si cos-nya ya. Ganjil kali genap jadi ganjil, integral ganjil adalah 0 ya. Jadi ini 0 lagi gitu kan. Jadi yang tersisa adalah ini. Jadi ini adalah sini yang tersisa ya. Kemudian saya buat setengahnya jadi 0 sampai dengan tak hingga ini 2i ya. Oke. Nah, ini bentuknya. Jadi ini bentuk integral Fourier ya. Yang persamaan terakhir ini. Jadi fx sama dengan ini ya. Ini adalah integral Fourier-nya untuk fungsi ganjil. Fx-nya ganjil. Jadi kalau fx-nya itu ganjil, nanti dia jadi sinus ya, Fourier sinus ya. Ini integral Fourier sinus ya kalau fx-nya ganjil. Jadi kesimpulannya ini sebagai berikut ya, slide berikutnya. Nah, ini kalau kita memiliki fungsi atau diberikan fungsi fx-nya adalah fungsi ganjil ya, maka sebagai berikut. Ini adalah si integral Fourier-nya ya. Jadi ini adalah integral Fourier-nya. Ya, integral Fourier dari persamaan f itu ya. Ini integral Fourier-nya. 2/pi integral 0 sampai tak hingga fs alfa sin alfa x dx. Nah, si fs ini sendiri apa itu? Nah, fs itu ini. Nah, ini ya. Jadi, kalau fungsinya itu adalah ganjil, dia fungsinya ganjil, maka si f ini mungkin f besar di sini ya. Maka si langkah pertamanya ya kita hitung cos saja ya. Kita hitung cosnya saja. Sin. Ya, jadi kalau fx-nya itu fungsi ganjil, maka tadi kan kalau secara normal kan begini ya. Kita hitung dulu f alfanya berapa dengan cara 1/2pi kan. Ini minus tak hingga sampai tak hingga ya. Ini adalah fx kali eksponensial minus i alfa x dx kan gitu ya. Ini adalah cara normalnya ya, cara biasanya.
Tapi kalau kita tahu bahwa fx ini adalah fungsi ganjil, ya, maka cara cepatnya, yang lebih simpelnya, cara yang lainnya adalah kita hitung saja di sini integral fx, ya, hingga misalnya sampai dari 0 sampai hingga, ya, fx langsung sin alfa x dx, ya. Jadi ini hitung dulu, ya, hitung dulu persamaan ininya, tidak perlu pakai eksponen, tapi ini pakai sin saja, ya. Nanti setelah dapat ini, kemudian dimasukkan ke sini, ya. Jadi ini hitung dulu yang ini dalam kotak ini, ya, seperti ini. Kemudian setelah dapat, kita masukkan ke sini. Ini bentuk integral Fourier. Nanti ada contohnya, ya. Nanti bagaimana implementasi dari teori ini. Ini kalau fungsi fx-nya ganjil. Kalau fx-nya genap, nah ini nanti jadi cos, ya. Ini nanti bisa dihitung, ya. Kalau detailnya berarti kayak begini nanti. Nah ini, mungkin nanti bisa latihan di rumah, ya. Bagaimana ketika fx-nya genap, ya. Jadi kalau fx-nya genap, nanti akan dapat juga f alfa-nya juga genap lagi, ya. Genap lagi. Jadi mungkin nanti bisa dicoba, ya, di rumah. Kalau fx-nya ini fungsi genap, terus nanti kayak begini. Nah, coba mungkin sekarang, ya, bisa sekarang nggak? Jadi misalnya kalau fx-nya ini genap, ya, coba nih. Kalau ininya genap, ya, ini genap nih. Ini sama kan, ini diuraikan sama, ya, sama saja. Kemudian ini juga sama diuraikan. Nah, sekarang kalau fx-nya ini genap, ya, ini genap. Kalau cos kan juga fungsi genap, sin adalah fungsi ganjil, kan? Berarti yang 0 yang mana? Yang cos atau yang sin? Sin. Nah, yang ini 0, kan? Yang ini 0, berarti yang tersisa adalah yang ini sekarang. Nah, ya, jadi kita punya 1/2pi, ya, integral itu. Fx cos alfa x dx. Nah, ini dikali 2, ini 0, gitu, ya. Jadi ini. Jadi f alfanya adalah ini, ya. Ini kalau fungsinya fungsi genap. Genap, ya. Nah, kita bisa tes di sini, kita tes lagi. Bagaimana kalau alfanya minus? Cos minus alfa sama dengan apa? Cos alfa, kan? Kan tetap juga plus, kan? Jadi dia fungsi genap. Maka f alfa ini dia fungsi genap. Ya. Jadi kalau fx-nya ganjil, f juga fungsi ganjil. Kalau fx-nya ini dia fungsi genap, maka f alfa juga dia fungsi genap, ya. Nah, nanti dimasukkan sama kayak gini, ya. Nanti dimasukkan ke sini si f alfanya, tapi ini menjadi genap sekarang. Jadi ini genap, ini juga f-nya genap. Ya, 0 berarti yang sin-nya, ya. Ini 0 nih. Karena genap dikali ganjil, ya. Ini 0 juga, sehingga nanti yang tersisa adalah yang cos. Nah, ini yang cos ini, kan. Jadi kalau untuk fungsi genap pakai aja cos, ya. Integralnya. Jadi ini kesimpulannya, ya. Jadi kalau untuk genap maka kita akan dapat Fourier cosine transform. Jadi transformasi cosine, ya. Nah, contoh lah, ya. Kita langsung ke contoh. Nah, ini mungkin harus saya jelaskan detail mengenai fungsinya, ya. Jadi fungsi yang kita punya sekarang ini tahu, ya. Jadi kalau ini kan mutlak, ya, mutlak lebih kecil dari 1, ya. Mutlak itu kan artinya dia bisa positif, ya. Misalnya positif lebih kecil 1. Berarti kan daerah ini, kan, ya, daerah sini, ya. Ini berarti daerah ke sana, terus ke sana. Ini adalah x lebih kecil dari 1. Kemudian bisa juga dia minus ini. Ya, ini minus gitu, kan. Nah, gitu, kan. Atau x, nah gitu, ya. Ya enggak. Kalau saya balikan jadi positif berarti ini jadi lebih besar.
Artinya yang ini adalah daerahnya ini. Oh, ini minus ya, sorry minus. Daerahnya ke sini. Gitu. Ini adalah X lebih besar dari minus 1. Berarti daerahnya yang ini kan. Nah, di sini. Ya. Jadi si ini tuh bisa kita nyatakan sebagai X lebih besar dari minus 1 dan lebih kecil dari 1 gitu ya. Jadi nilai ini itu kan artinya X itu lebih besar dari minus 1 atau lebih kecil dari 1 ya. Ya daerah ini kan. Nah, ini adalah daerah mutlak X lebih kecil dari 1. Kalau yang daerah ini di mana nih? Mutlak X lebih besar dari 1 di mana? Sini kan ya. Ini ada 2, 1 dan ini 2 ya. Dua area. Di daerah ini ada 2 area kan ya. Di sebelah kanan ketika X-nya lebih besar dari 1 ini kan di sini, atau sebelah kiri di sini ya. Nah, nilai pada daerah ini itu nilainya adalah 1 ya. Berarti di sini 1 kan. Jadi kita punya gambar yang ini ya. Jadi fungsi ini kita nyatakan sebagai ini adalah gambarnya ya. Dari interval antara minus 1 sampai dengan 1 nilainya adalah 1. Kemudian selain itu nilainya 0 sampai tak hingga nih. Terus sampai tak hingga. Kan tadi kan sesuai dengan konsep tadi ya. Tadi L-nya kan tak hingga ya. Jadi ini sampai tak hingga, terus ini pun sampai tak hingga. 0 semuanya ya. Jadi kita hanya punya fungsi kotak saja ya, punya fungsi kotak atau persegi di sini pada interval minus 1 sampai dengan 1. Ya. Selain itu lebih kecil dari minus 1, lebih besar dari 1 nilainya 0. Oke, nah sekarang kita lihat secara manual ya, kita tidak. Ini fungsinya ganjil atau genap? Kenapa? Oke, genap betul ya. Nah, kalau genap kan ini harusnya apa tadi? Cos kan ya? Ya enggak? Kalau genap itu harusnya integral cos. Nah, sekarang kita lihat ya. Cosnya ya, kita lihat buktinya. Nah, setelah kita lakukan secara manual dulu ya. Kita tidak langsung pakai cara shortcut ke sin cosnya ya. Ini pakai cara manual nih. Jadi langkahnya untuk menghitung integral Fourier kan ada 2 ya. Pertama tadi hitung dulu f alpha-nya dulu ya. Ini langkah pertama. Inilah formulanya ya, inilah formulanya. Ya, inilah formulanya kan ya, ini formula ya. Definisinya ya. Kita menghitung f alpha di sini berarti ada 1/2 pi ya, di sini adalah minus. Ini apa yang konvensi yang kita gunakan dalam kuliah ini ya. Kita pakai di sini 1/2 pi ini minus. Ini alpha x berarti nanti di sini ada fx, di sini ada fx ya. Di sini ada fx. Nanti dia fx-nya berubah menjadi f alpha di sini. Di sini ada fx di sini ya. Ada fx. Nah, tadi fx-nya itu nilainya 1 kan? 1 ketika intervalnya ini. Ya. Makanya sekarang dari integralnya tak hingga, dari minus tak hingga, sekarang menjadi minus 1 ya. Ini minus 1, awalnya tak hingga, ini menjadi 1. Dan ini juga 1 nilainya. Karena setelah itu nilainya 0 kan? Jadi kalau saya tambahkan gini kan, 1/2 pi, misalnya dari minus tak hingga sampai dengan 1, kan 0 fx-nya kan? Ya. Kemudian juga 1/2 pi dari 1 sampai dengan tak hingga kan juga 0 fx-nya kan? Jadi udah aja kayak gini ya. Jadi limitnya berubah dari minus tak hingga sekarang menjadi minus 1. Hingga sekarang menjadi 1 ya. Jadi ini integralnya ini ya. Sesuai dengan tadi fungsinya yang kotak tadi, yang masuk kotak tadi seperti ini. Kemudian ini selanjutnya adalah kalkulus saja ya. Jadi integralkan ini adalah karena ini kan minus ya, jadi itu ada. Ini kita integralkan ya. Jadi ini minus 1/i alpha kan, i alpha ini eksponen minus i alpha x, ini limitnya. Kemudian ini sama dengan yang ini, sama berubah. Nah, di dalam kurung sikunya saya masukkan limitnya untuk plus 1, min 1 ya. Jadi karena ini minus ya, maka ini tetap kalau untuk 1 ya,
ya minus, kemudian dikurangi minus kali minus menjadi plus, ini plus, minus kali minus ini ya, plus. Kemudian saya organisasi ya, saya ubah bentuknya ya. Jadi si 2i-nya saya masukkan ke dalam 2i-nya ini saya tarik ke sana ya. Jadi ini bentuknya. Ini pi alfa 2i. Nah, ingat si Euler ya, ingat ini sering sekali Euler masuk ke sini ya. Jadi ini kan apa nih? Cos alfa terus apa? Min i sin alfa kan? Dikurangi kan? Ini apa nih? Ini adalah cos alfa terus tambah i sin alfa kan? Ini kurangi ya. Berarti dikurangkan, ini hilang kan? Ini berarti ini sama dengan apa? Minus 2i sin alfa ya. Jadi ini adalah minus 2i sin alfa dibagi 2i, berarti ini dibagi sin alfa kan? Dapat ini. Ya. Sin alfa dibagi pi alfa. Ya, nah jadi ini fungsi f alfanya ya. Nah, coba sekarang kita tes ya. Kalau alfanya minus, ini sin minus alfa dibagi pi min alfa kan? Ya. Kalau yang atas apa jadinya? Min kan? Min sin alfa. Yang bawah apa? Min pi alfa ya. Berarti min bagi min jadi apa? Positif ya. Berarti ini fungsi ganjil atau fungsi genap? Kenapa? Fungsi genap, betul ya. Fungsi genap. Jadi karena kalau saya ganti ini menjadi minus alfa, hasilnya sama ya, sama dengan positif. Berarti ini genap. Konsisten kan ya? Tadi kita punya fungsi f-nya kan fungsi kotak ya. Ya kan? Ini pun fungsi genap tadi kan. Ini satu ya, ini 0 di sini. Kan fungsi genap nih. Ya, ini pun juga fungsi genap. Sudah kita lihat ya. Jadi fx-nya fungsi genap, maka f alfa juga fungsi genap juga. Nah, sekarang ini belum selesai ya, belum ke integral Fourier, masih setengah langkah, setengah jalan ya. Nah, berikutnya dimasukkan ke persamaan yang keduanya ya. Ya, jadi ini persamaan yang keduanya di sini ya. Mulai tahingga sampai tahingga f alfa ini positif ya, i alfa x p alfa. Nah, f alfanya saya pakai yang ini. Berarti ini sin alfa per pi alfa eksponen i alfa x b alfa ya. Ini Euler lagi, ini cos alfa x ditambah i sin alfa, jadi sin alfa x. Nah, di sini tadi kan ini fungsinya fungsi genap ya, ya kan? Ini fungsi genap nih. Cos alfa fungsi genap. Sin alfa ya fungsi ganjil kan? Ya. Makanya dengan sin dia jadi 0. Ya. Sehingga yang kita dapatkan adalah jadi ini dicoret karena dia nilainya 0, maka yang kita dapat adalah ini. Paham ya? Ini fungsi genap ya. Genap kali genap, fungsi genap. Atau saya ambil setengahnya dari mulai 0 sampai tahingga ininya 2 kali 2. Paham ya? Ini pi-nya saya tarik keluar. Ini pi-nya saya tarik keluar, jadi ada 2 pi di sini. Ini 2-nya saya ada angka 2 karena ini dari 0 mulainya. Ini selesai. Oke. Jawab sampai kalau Anda sampai mengerjakan soal sampai sini nilainya 100 lah, betul ya. Sampai sini. Oke, paham ya? Ada pertanyaan nggak? Nah, atau dengan cara tadi, dengan pakai cara simple tadi ini, ya. Nah, ini kan kita kan punya fungsi genap ya. Kita punya fungsi genap, maka langkah yang
Langkah yang pertama yang kita lakukan adalah, kalau berdasarkan formula slide ini ya, kita hitung saja ini. Ya, gitu. Kita hitung saja ini ya. 0 sampai tak hingga fx cos alpha x ya. Ini kita hitung dulu langkah pertama. Langkah kedua, masukkan ke sini persamaan ini ya. Depannya ada 2/pi depannya. Coba, tadi masih ingat gak persamaannya tadi? Coba kita tulis di sini ya. Kita kerjakan di sini. Ini kan tadi -1. Ini kotaknya gini kan? Ini 1 ya. Ini 0 di sini. Oke. Coba dikerjakan. Berarti ini gimana nih? Yang dari sini. Berarti integral 0 sampai apa nih? Di sini ada yang tahu? 0 sampai hingga atau berapa? 0. Oh, di sini ini kurang apa nih? Nol sampai 1. Ini kayaknya dx sini. Ini dx. Ini kayaknya ada yang nanti saya cek lagi ya. Ini tuh kayaknya ada yang perlu dikoreksi ya. Ini d alpha sebenarnya. Ini ada dx. Nah, sesuai formula ini, hingganya karena dia hanya nilainya hanya 1 sampai dengan 1 kan, x-nya kan. Berarti ini 1 nih. 1, fx-nya adalah 1 dikali cos alpha x dx gitu ya. Oke. Bagaimana hasilnya? Apa hasilnya? Ada yang mau jawab? Dari sini. Jadi ini ya, yang persamaannya ini saya kerjakan untuk kasus yang ini ya, kasus yang gambarnya ini. Seperti ini. 0 sampai dengan 1, fx-nya 1 dikali cos alpha x ini ya, dx. Berapa nih nilainya? Ini kan 1 per alpha ya. Sin alpha x 1 0 kan itu ya. Berapa jadinya? Jadinya adalah x ini 0 ini nanti ke x ya. Jadi ini kan 1 per alpha sin alpha dikurangi sin 0 kan gitu ya. Iya enggak? Jadi apa hasilnya? Sin alpha per alpha. Kemudian pakai persamaan yang terakhir ini. Berarti 2/pi integral 0 sampai hingga sin alpha per alpha cos alpha x d alpha. Sama enggak? Ini sama nggak dengan yang tadi kita kerjakan? Nah, jadi ini caranya ya. Ini pakai cara smartnya ya. Jadi karena dia fungsi genap, maka kita pakai cara ini, cosine ini ya. Berikut caranya ya. Jadi ini dihitung dulu persamaannya ini ya. Dapat ini diintegralkan, dapat sin alpha per alpha, kemudian masukkan ke persamaan yang terakhir di sini ya. 2/pi integral 0 sampai hingga sin alpha per alpha cos alpha x d alpha. Mari kita cek dengan tadi yang kita kerjakan secara manual. Jadi tadi ini yang di sini cara cepatnya ya tadi. Dan ini cara manual ini kan. Nah, sama kan? 2/pi 0 hingga sin alpha per alpha cos alpha x d alpha ya, sama ya. Oke, nah yang terakhir ya. Yang terakhir, slide terakhir kayaknya untuk ini ya. Nah, sekarang kalau ada pertanyaan, kalau ditanya misalnya, ada pertanyaan, berapa nilai ini? Ya, misalnya keluar ya. Bagaimana cara menghitungnya? Berapa integral ini? Ya, berapa integral dari 0 sampai hingga sin alpha cos alpha x dibagi alpha d alpha. Nah, solusinya sebagai berikut cara menjawabnya ya. Nah, yang ini kan sama dengan ini. Ya enggak?
ini tadi yang gambar fungsi kotak tadi ya. Ini kan dari minus 1, 1. Ya enggak? Jadi saya kembali ke slide sebelumnya ya. Nah ini kan, di slide ini kita nyatakan bahwa fx itu, fx sama dengan ini kan? Ya, ini fx sama dengan 2 per pi integral 0 hingga sin alfa per alfa cos alfa x d alfa. Dan ini kan fx itu kan tadi gambarnya ini ya. Jadi ini minus 1, 1 ya. Ini fx kan? Jadi fx itu kalau secara grafik ini gambarnya ya tadi. Atau dengan menggunakan integral Fourier ini hasilnya. Ya. Jadi si gambar ini atau fungsi ini dapat kita nyatakan dalam integral Fourier sebagai berikut ini. Gambar ini fungsi ini, persamaan ini ya. Nah, sekarang pertanyaan berikutnya ya. Di sini adalah berapa nilai ini gitu ya misalnya. Jadi kalau ditanya ini berapa nilainya ya? Sin alfa cos alfa x dibagi alfa ini berapa nilainya ya? Nah, ini cara menjawabnya begini ya. Jadi ini tadi kan ini fx-nya kan. Ini fx dari integral Fourier-nya kan. Ini integral Fourier-nya ini. Dan ini sama dengan ini kan. Sama dengan ini. Oke. Nah, berarti ini ya. Bahkan ini kan dikalikan pi per 2 ya. Ini kan supaya hilang 2 per pi-nya hilang, ini kita kalikan pi per 2. Berarti ini jadi ini kan. Kalikan pi per 2 dikali fx ya. Jadi ini dikali pi per 2, dikali pi per 2 kan. Jadi ini 1, ini berarti pi per 2 di sini fx. Sama dengan ini pun sama. Ini dikali pi per 2. Ini jadi pi per 2 di sini. Kemudian ini lebih kecil ya, tapi ini discontinue ya. Ingat, ini gambarnya kan discontinue ya. Dari ketika ini min 1, ini 0, tiba-tiba jumping ke 1 kan. Kemudian jam lagi, 0 lagi di sini. Ya, 0 lagi gitu ya. Jadi ini tidak ada sama dengannya ya. Tidak ada sama dengannya ini. Jadi ini pi per 2 dan ketika lebih besar dari 1 nilainya 0. Dan ketika 1 nilainya berapa? Ketika nilainya sama dengan 1 atau sama dengan min 1, jadi ini adalah ketika X sama dengan 1 atau X sama dengan minus 1, di sini ya, di diskontinuitas. Nah, ini ingat, di reflect itu ya. Nah, dari kedua nilai di atas, ya, dari kedua nilai ini, ya, itu kan katanya kan, nilainya itu adalah 0, ya, ini 1, jadi ini nilainya 0, kemudian ini min sampai min 1 ya, dan 1. Di sini adalah nilainya adalah pi per 2 di sini. Pi per 2. Ya. Jadi di sini nilainya 0, di sini nilainya adalah pi per 2. Berarti berapa nilainya di sini di discontinue-nya adalah midway-nya kan, tengah-tengahnya yaitu pi per 4. Tadi di slide itu ya. Oke, selesai ya. Jadi ini kita sudah selesai membahas mengenai integral Fourier. Ada pertanyaan? Mau bertanya Pak. Silakan. Misalkan untuk mencari sin alfa cos alfa per alfa ini harus wajib ada di reflect apa enggak Pak? Nah, ini tergantung ke fungsinya ya. Kalau dia ada discontinue berarti harus menghitung di reflect-nya ya. Jadi ini fungsinya harus fungsi yang discontinue ya. Kalau misalnya nanti di soal misalnya keluar fx, kalau ini kan fx-nya discontinue ya. Ini kan jadi ini minus 1, ini 1 ya. Ini di sini ada discontinue ya, dari 0 ke 1 ada jumping. Tapi misalnya kalau fungsinya begini. Nah, begini. Di sini ada discontinue enggak? Ini adalah x. Ya. Ini x, ini misalnya 0,
tiba-tiba ini kayak melengkung begitu ya, terus dia 0 lagi. Di sini ada discontinue nggak? Nggak ada ya. Nggak ada, ya betul. Nah, di sini nggak perlu ada di reflect. Jadi di sini kan dia nilainya, ini ya bisa dikatakan continue ya nilainya ya, nyambung ya. Ini nilainya di sini. Walaupun mungkin ya nyambung ya nilainya. Continuous ya. Kalau ini discontinue karena dia nilainya tidak nyambung ya. Kalau ada di reflect. Kalau ini nggak perlu ada di reflectnya di sini. Nah, begitu ya. Udah ya, cukup ya. Ada lagi pertanyaan? Nah, untuk ini itu di diktat ya, ada 2 jenis latihan. Ada 2 jenis latihan ya di diktat di Edunex ya, ada di Edunex diktatnya tentang integral Fourier ada dua latihan. Itu dari latihan 1 ambil 2, pilih 2 ya. Dari latihan 2 pilih juga 2 dan kerjakan sama ya, berkelompok. Barangkali Jumat depan ya. Nanti Rabu kalau ada yang kesulitan Rabu bisa kita diskusikan mengenai PR ini. Jadi ya kalau bisa ketika submit sudah semua bisa lah ya. Jadi nanti Rabu bisa ditanyakan kalau ada yang belum bisa menjawab di latihan-latihan ini di diktat. Ada pertanyaan lagi? Kayaknya sekarang sudah keluar ya di Edunex sudah muncul ya kuisnya ya.